Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Oh, sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami.
pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Kau Allah yang layak disembah, dipuji, dipuja. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami menerima firman-Mu. Berikan doa pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita baca Yeremia 4 ayat 1 sampai 4. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Viken, Pak Henry, Stanley, Pak Elias, Bu Elias, Dini, Pak Yusak, Ineke, good morning. Bu Foni, good morning. Pak Hartono, Fani, good morning. Bu Reni, Mbak Fran, good morning. Pak Martin, Bu Martin, selamat pagi semuanya. Kita akan membaca Yeremia 4 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan ya. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Amin. Shalom Bu Rita Herawati, selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, Sela, selamat pagi Bu Ruth Sugiarto, Pak Saiman. Nah, kita sudah baca Yeremia 4 ayat 1 sampai dengan 4. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan dengan judul Hati yang Bertobat. Seorang kawan telah melanggar janji pernikahannya. Sungguh menyakitkan melihat ia menghancurkan keluarganya. Saat berusaha berdamai kembali dengan istrinya, ia meminta nasihat saya. Saya menasihatinya untuk tidak hanya sekedar memberikan kata-kata, melainkan ia perlu bersikap proaktif dalam mencintai istrinya dan menyingkirkan pola dosa apapun. Nabi Yeremia memberikan nasihat supaya kepada umat yang telah melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan menyembah ilah-ilah lain. Kembali kepadanya saja tidaklah cukup. Seperti di Yeremia 4 ayat 1 tadi ya. Jika engkau mau kembali hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan,
tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Ya. Meski itu langkah awal yang tepat, mereka juga perlu menyelaraskan tindakan dengan ucapan mereka. Itu artinya mereka harus menyingkirkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan. Yeremia berkata bahwa jika mereka membuat komitmen dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, maka Allah akan memberkati bangsa-bangsa. Masalahnya, bangsa itu hanya memberikan janji-janji kosong. Mereka tidak sepenuh hati ingin melakukannya. Nah, ini masalahnya ya. Allah tidak menginginkan kata-kata belaka. Yang Dia inginkan adalah hati kita. Ini seperti yang Yesus katakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Di Matius 12 ayat 34 ya. Itulah sebabnya Yeremia kemudian mendorong mereka yang mau mendengarkan untuk membajak tanah hati mereka yang baru dan tidak menabur di tempat tanaman berduri tumbuh ya. Sayangnya seperti yang dialami banyak orang, kawan saya tadi tidak mengindahkan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan dan pernikahannya pun kandas. Ketika kita berbuat dosa, kita harus mengakui dan meninggalkan dosa tersebut. Yang Allah inginkan bukanlah janji-janji kosong, melainkan suatu hidup yang sungguh-sungguh selaras dengan kehendaknya. Ya, kita kalau berjanji ingin meninggalkan dosa ya bukan cuma ngomong tok ya, tapi tindakan yang perlu kita lakukan. Pada bagian manakah dalam hidup Anda ketika perkataan Anda tidak sejalan dengan tindakan Anda? Pola hidup apa yang perlu Anda ubah? Jadi bukan cuma kata-kata dan keinginan tok ya, tapi tindakan yang harus kita lakukan. Seperti bangsa Israel, mereka janji-janji tok tapi mereka tidak mau meninggalkan berhala-berhala itu ya. Ya, demikian kisah daripada bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, dan seorang sahabat yang tadi dinasihati tapi dia tidak mau proaktif melakukan dan kembali kepada cinta mula-mula ya. Sering kita ini ya di dalam keluarga sering juga ada cekcok ya, tapi masalahnya itu ya masalah yang besar dikecilkan, masalah yang kecil ditiadakan ya. Dibesarkan ya. Kadang-kadang kita masalah kecil dibesar-besarkan ya. Nah, itu yang bahaya ya. Itu kompori sehingga murup membara apinya ya. Ya, itu kita harus proaktif ya. Siapa yang waras, siapa yang ngalah di situ ya. Kalau istri yang tak mau ngalah, tetap dia berpegang pada prinsipnya ya, kita sebagai suami yang ngalah ya, kita mau ya maafkan aku yang salah gitu ya, kita mohon maaf walaupun kita kadang-kadang nggak salah ya, tapi kita mau mohon maaf sehingga hubungan kita menjadi baik ya. Juga kita dengan hubungan kita dengan Allah ya, kita mau minta ampun pada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita, tapi kita juga mau bertindak ya, meninggalkan segala dosa itu. Kalau kita dosa itu masih kita sayang-sayangi ya, percuma ya.
Jadi ada bukti dari pertobatan. Ya, tidak hanya saya bertobat, saya tidak mau melakukan lagi. Mungkin ya sudah tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi apakah realisasi atau rekonsiliasi itu dilakukan dengan sesama manusia? Itu bolak-balik pertanyaan kita ya. Jadi kita mau mengampuni, kita mau meminta maaf, kita mau membayar segala dosa kesalahan kita. Kita harus bayar harga. Jadi kalau mau pernikahan itu diselamatkan, ada harga yang harus dibayar. Jadi mungkin sungguh-sungguhan untuk mencintai ya, mengingat lagi masa-masa dulu PDKT-nya bagaimana, masa-masa pacaran bagaimana. Karena mungkin ada pihak ketiga atau pihak keempat atau kelima, keenam yang menjadi pemicu di tengah-tengah keluarga yang berbahagia itu ya. Mana ada konseling pernikahannya, saya katakan siapa yang suruh kalian menikah? Ya Tuhan. Ini maunya kalian sendiri ya, atau diperintah oleh orang tua atau bagaimana ya? Ya mau kita sendiri Om. Nah iya, kalau kalian mengatakan maunya kalian sendiri, ya kalian harus mengusahakan cinta ini berkesinambungan sampai nanti pada pemberkatan nikah dan sampai selanjutnya, yaitu ya. Bu Esterlin menulis begini, apalagi lek dikompori tambah muruk. Ya setiap kita bergaul dengan manusia bukan hanya dalam pernikahan ya, dalam pertemanan besti-besti itu pasti iblis nggak senang kan. Iblis itu pemecah belah, pencuri, pembunuh, pembinasa ya, itu iblis. Sifatnya itu tetap dia bapak segala dusta. Nah jika ada yang ngompori, ada pihak yang ketiga, ada yang bikin trigger, maka akan terjadi chaos itu di dalam rumah tangga, di dalam pertemanan. Maka dari itu kita hati-hati. Apa yang kita harus dengarkan? Dengarkanlah firman Tuhan, apa yang dikatakan firman. Kalau orang sudah mau bercerai itu repot ya. Berarti penanganannya tidak sejak dari pertama ketika mereka mungkin sudah ada bibit-bibit ketidaksesuaian paham, itu tidak dikonselingi, tidak diutarakan. Tapi setelah yang satu sudah jatuh jurang, yang satu juga sudah tetel tuel ya, dalam arti sudah hubungan sudah sangat jelek, baru mereka cari pertolongan, itu sudah sangat terlambat. Kanker itu sudah stadium 4 ya. Ya, pasti yang terjadi adalah perpisahan karena sudah terlambat. Jadi sebelum terlambat maka harus datang kepada Tuhan. Ya. Setelah diperbaiki. Minta petunjuk Tuhan dan biarlah mungkin ada hamba Tuhan yang dipercaya yang bisa mengkonseling dan sebagainya. Nah, itulah gunanya kita ini beribadah ya. Jadi bukan hanya datang hari Minggu saja, tetapi sharing hal-hal yang mulai rusak gitu ya. Seperti begini loh ya, rumah itu kalau bocor dibiarkan ya lama-lama roboh ya. Di lingkungan kami itu banyak rumah yang dibiarkan lama-lama roboh, lama-lama rata dengan tanah dengan sendirinya ya. Itu sama dengan pernikahan, persahabatan yang tidak dipelihara dengan baik, itu akan roboh ya. Kalau dibiarkan, pembiaran. Maka dari itu kita cek koreksi pagi hari ini ya. Apakah saudara suka membiarkan ya? Wis jar-jarno gitu. Wis karepmu. Nah itu sudah putus asa berarti ya. Kalau ada rumah masih bocor kecil, nah cepat ditembel sehingga tidak jadi bocor besar. Kalau sudah bocor besar biayanya besar untuk mendandani. Apalagi tidak punya uang untuk mendandani terus dibiarin ya roboh saudara-saudara ya.
Jadi kita perlu merawat pernikahan kita seperti kita juga merawat tubuh kita dan rumah secara fisik kita ya. Karena apa? Apa yang dibiarkan di rumahmu? Ayo coba, kamar tidurmu biarkan berantakan. Kira-kira sebentar lagi ruang tamu juga jadi berantakan ya. Terus satu rumah jadi berantakan semuanya. Itu contoh bahwa Anda tidak caring rumahmu. Anda tidak menjaga hubungan sesama manusia di dalam rumah ya. Tentu pada awalnya yang satu ngomel-ngomel kok tidak dibersihkan dan sebagainya. Mungkin yang satu menolong membersihkan. Tetapi kemudian kemudian hari sudah capek ya, makanya dibiarkan saja. Yang satu membersihkan, yang satu mengotori. Jadi dua-dua harus saling membantu ya. Misalnya sepatu dilempar-lempar kemana-mana, jadi satu rumah penuh sepatu ya. Nggak mau menyeleksi yang sudah tidak dipakai mana, yang mau dibuang mana gitu ya. Ayo, siapa yang suaminya tukang buang, nanti istrinya tukang ambil kembali dari tempat sampah ya, jadi pemulung. Terus ditaruh eman, ayo siapa yang begitu? Begitu dengan dosa kesalahan ya, apabila masih kecil cepat didandani. Tapi kalau sudah menumpuk besar itu sulit ya, dan akan meninggalkan bekas. Maka dari itu kita jaga ya, saling menjaga. Kita saling menjaga, kita segera aware ketika seseorang itu mulai kok aneh gitu ya, mulai kok jauh gitu ya. Ayo didekatkan kembali. Pagi hari ini jangan putus asa ya, karena Tuhan ada. Ketika pernikahanmu mungkin sudah dingin, sudah suam-suam kuku, sudah ndak semangat lagi, ayo bakar lagi ya. Diberikan hadiah-hadiah kecil, bukan masalah uang ya, perhatiannya ya. Mungkin diberi kejutan-kejutan kecil. Seorang sultan ya, ketika ia menikah, ya sultan mungkin selirnya banyak ya. Tetapi ketika ia sudah kehilangan istri dan menikah lagi dengan istri yang usianya jauh lebih muda, bagaimana caranya menjaga? Yaitu istrinya ini suka memberi kejutan-kejutan gitu ya. Dan juga dia juga senang dengan kejutan-kejutan yang diberikan oleh istrinya. Mungkin makan malam yang ditata seperti di restoran, mungkin ya macam-macam lah yang bisa dilakukan untuk menyegarkan pernikahan ya. Maka dari itu ketika hati kita bertobat, maka kelakuan kita pun harus ditunjukkan kita bertobat gitu ya. Jangan cuma ngomong saja tetapi tingkah polanya sama gitu ya. Itu menyebabkan apa? Nggak ngefek gitu ya. Ya, memang nggak mudah ya, tetapi ayo kita berusaha ya. Kita berusaha agar sampai Tuhan Yesus datang, kita kedapatan tetap setia, menantikan janji Tuhan. Amin. 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 Ya, mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Tuhan, yang jadi rema dan menasihati kami agar hubungan kami dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, juga dengan sesama menjadi lebih baik. Tidak cuma di mulut saja kita ngomong kita baik, tapi kita harus melakukan tindakan bagaimana supaya hubungan itu menjadi baik. Dan kita mau, kalau kita berjanji untuk bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh dengan perkataanmu dan dengan tindakanmu, tinggalkan semua dosa sehingga kita mau berlaku benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan memberkati keluarga kita. Kalau kita mau berusaha hidup berdampingan dengan baik, terutama di dalam keluarga ya. Kalau keluarga-keluarga kita dihancurkan iblis, pastilah gereja
gereja juga hancur karena tidak ada keluarga-keluarga lagi yang datang ke gereja. Semuanya keluarga sudah dihancurkan iblis. Karena itu marilah kita berusaha memulihkan hubungan yang baik di dalam keluarga, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga ada kasih yang luar biasa di dalam keluarga, ada permohonan maaf, ada yang bisa memaafkan, mengampuni yang bersalah, sehingga hubungan itu selalu terjaga dengan baik. Juga disertai Tuhan Yesus menyertai, sehingga hubungan kita menjadi langgeng, menjadi baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah turut campur tangan di dalam hubungan keluarga kami, sehingga Engkau mengikat keluarga kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kami bisa saling mengasihi luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih jika ada di antara kami, rekan-rekan kami yang mau merayakan hari wedding anniversary yang ke-50, Bu Desi dan Pak Halim. Minggu nanti Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena mereka diberkati dengan kerukunan, kedamaian, dengan kesehatan yang baik, sehingga sampai usia pernikahan 50 mereka bisa merayakannya. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami agar pernikahan mereka juga langgeng. Umur berapapun pernikahan mereka, mereka dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pernikahan mereka. Bila ada percik-percik api yang akan membakar, menghabiskan pernikahan mereka, maka kami percaya Roh Kudus mampu memadamkannya ketika mereka datang kepada Tuhan. Ketika mereka mau merenungkan firman siang dan malam, maka pernikahan mereka pasti diselamatkan. Apabila mereka sudah terlanjur untuk berpisah, Tuhan, kami percaya tanganmu tidak kurang panjang untuk mempersatukan mereka kembali sesuai rencana Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan semua yang terjadi dalam kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga percaya mereka yang baru melangkah kehidupan yang baru, mereka yang baru Tuhan berjalan di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka sampai dalam pernikahan kudus dengan menjaga kekudusan hidup mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk mereka yang punya pernikahan sambung, karena ketegaran hati mereka, Tuhan menjamah dan memulihkan keadaan mereka, sehingga dalam pernikahan sambung itu ada kasih Allah dan mereka bertobat, melangkah dalam kehidupan baru dan masa depan yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa memohon berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi semuanya, Bu Yulan, Pak Budi, Bu Jenny, Ritanwati, Bu Elias, Pak Elias, Bu Yosinta, Bu Esterlin, Pak Wong. Good morning, see you tomorrow guys. God bless you. Tetap sehat, tetap semangat. Yang nanti siang, nanti malam bergabung di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.